Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara kali ini Fokus Grup Diskusi FGD yang bertema Pilkada Aman, Damai, Sejuk di tengah pandemi COVID-19. Tribuners, kali ini ada sesuatu yang berbeda di webinar kita, di FGD kita, yaitu kita mengundang para tokoh yang dalam hal ini merupakan stakeholder langsung dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2020. Tribuners, kita mengundang ada 5 narasumber pada kali ini yang selanjutnya kita akan nanti berbincang-bincang bagaimana menciptakan Pilkada yang aman, damai, sejuk di tengah pandemi COVID-19. Baik Tribuners, saya perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama itu dari Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Lampung, ada Bang Antonius Cahelana. Halo Bang Anton. Bisa deh. Halo, assalamualaikum Sehat. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anton, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat Bang. Apalagi di KPU, 3 staf KPU COVID-19. Semoga aman-aman Bang ya. Aman. Aman. Tentunya nggak di kantor Bang ya. Steril dulu Bang di kantor, tolong Bang. WFH. WFH. Bagi dua. Siap. Oke, baik Tribuners, selanjutnya narasumber kedua kita ada dari Bawaslu, dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, ada Ibu Ketua Fatihatul Hoiriyah yang akan saya panggil dengan Mbak Hoir. Halo Mbak Hoir, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoso. Ya, Mbak Hoir di Jakarta, kabarnya jangan sering-sering keluar Mbak ya ke kerumunan. Aman. Kita ngedum aja nih di hotel. Oke. Ya, baik Mbak Hoir. Selanjutnya Tribuners, kita kedatangan juga narasumber yang sangat penting dalam proses menciptakan pilkada aman, damai dan sejuk di tengah pandemi COVID-19. Ada dari Polda Lampung, yaitu Kasubdit Penerangan Masyarakat Polda Lampung, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Zulman Topani. Halo Pak Zulman. Halo, assalamualaikum Mas Yoso. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Zulman, biasanya kita duet di kantor Tribun. Kali ini Pak Zulman kayaknya nggak berani ini sama saya. Tapi Karena saya nggak COVID ini nih. Pak Zulman. Oke, semoga sehat-sehat Pak Zulman. Amin. Baik, Tribuners, yang terakhir kita butuh nanti bicara bagaimana peran media massa juga dalam menciptakan pilkada aman, damai, dan sejuk di tengah COVID-19. Di sini ada di sebelah saya ada pimpinan saya, bos saya, yaitu pemimpin umum Tribun Lampung, yaitu Pak Hadi Prayogo yang akan saya panggil dengan Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mas Hadi, sehat-sehat Mas ya? Sehat. Oke, Mas Hadi juga baru pulang dari Palembang, kayaknya tambah seger Mas. Ya, tambah ganteng siap. tambah muda nih kayaknya Mas. Baik, Tribuners, itu tadi 5 narasumber kita yang sudah hadir di secara virtual, ada yang secara langsung di sini, Bang Anton, Mbak Hoir, Pak Zulman, kemudian Pak Hadi. Satu lagi Tribuners, ada juga narasumber kita yang akan memberi saran dan kritik nanti kepada para pihak ini bagaimana menciptakan pilkada aman, damai, dan sejuk di tengah pandemi COVID-19. Kita kedatangan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yaitu Bapak Dr. Dedi Hermawan yang akan saya panggil dengan Bang Dedi. Halo Bang Dedi. Halo. Assalamualaikum. Halo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Di kampus atau di rumah Bang? Kayaknya di kampus Bang. Belakang ada banyak loker. Di kampus Bang. Oke. Ya. Bang, nggak mencekam suasana kampus Bang ya? Ada rektor kita COVID, ada dosen pertanian meninggal karena COVID. Suasananya sunyi, sepi. Sunyi sepi karena mahasiswa pada di rumah Bang ya. Dan lagi pas banget lagi ada kasus COVID. Oke, semoga aman-aman Bang Dedi. Baik. Ya, Tribuners, kita mulai saja FGD kita kali ini. Kita akan ada tanya jawab, kemudian para pihak bisa saling memberi saran dan masukan nanti. Tribuners, kita akan mulai pertama dari Bang Anton dulu yang akan memberi pemaparan seperti apa sih
aturan khususnya sekarang menjelang pemungutan suara dan sekarang juga sedang kedatangan logistik dan kemudian mungkin juga akan diproses logistiknya akan dikirim ke berbagai tempat, kemudian juga nanti ada aturan soal pemungutan suara dan lain sebagainya. Bang Anton, kita minta seperti apa Bang Anton dari KPU Provinsi Lampung untuk menciptakan pilkada damai, aman, kemudian sejuk di tengah pandemi COVID-19. Saya persilakan Bang Anton waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Yoso. Ya. Yang pertama, bahwa memang jadi komitmen kita semua, komitmen kita bersama ketika sudah bersepakat menggelar pilkada di tengah pandemi, maka menjadi tugas kita semua untuk menciptakan pilkada ini aman, sejuk, dan damai. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU? Yang pertama, tentu kita memayungi atau memedomi setiap tahapan kita dengan regulasi. Maka dikeluarkanlah PKPU yang khusus untuk diselenggarakan pemilihan lanjutan di masa pandemi, yaitu dikeluarkannya PKPU 6, ada perubahannya di PKPU 10 dan PKPU 13. Belum lagi nanti ada PKPU khusus yang mengatur soal kampanye dan lain-lain. Nah, karena itu memang secara ketat KPU kalau kita baca regulasinya dijabarkan secara ketat persoalan bagaimana menegakkan protokol kesehatan itu. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan khusus yang kemungkinan tahapan-tahapan ini akan bersentuhan langsung dengan masa yang kemungkinan akan memberikan penularan ya kalau terjadi COVID, yaitu pertama terkait dengan sosialisasi atau kampanye. Karena itu di PKPU soal sosialisasi dan kampanye sudah jelas dibatasi bahwa sekarang tidak ada lagi rapat umum. Tidak ada rapat umum yang mengumpulkan massa. Yang ada hanya kampanye terbatas dan tatap muka. Itu pun jumlahnya 50 paling maksimal ya, 50 orang. Kalau kita lihat lagi misalkan soal debat. Kemarin melibatkan banyak massa, karena sekarang nggak lagi debat, beberapa kali debat, bahkan besok ada debat lagi. Kalau kita saksikan hanya dihadiri beberapa orang saja, hanya pasangan calon, satu orang tim pendukung, Bawaslu itu dibatasi. Bahkan kami di KPU Provinsi Lampung nggak ada undangannya, nggak bisa hadir kan gitu kalau nggak ada termasuk dalam undangan. Baik. Lalu memang sempat terjadi heboh waktu pendaftaran pasangan calon waktu itu. Belajar dari kasus itu sebenarnya ketika ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan mengindahkan protokol kesehatan. Gitu. Walaupun sebenarnya di awal-awal saat pendaftaran pasangan calon itu ya, kita sih sudah mengingatkan berkerumunannya itu kan terjadi di luar. Gitu. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah berjalan ya tahap-tahap selanjutnya. Lalu yang paling menarik lagi nanti di sebentar lagi ini ada pungut hitung suara. Nah, di pemungutan perhitungan suara kemarin KPU itu sudah melakukan simulasi secara nasional. Nah, untuk memastikan bahwa masyarakat ketika hadir di TPS itu aman, tidak terjangkit oleh COVID-19. Bagaimana KPU memastikan aman itu? Ada 12 hal baru. Saya ingin sampaikan ada 12 hal baru yang disiapkan oleh KPU untuk menjamin pemilih, peserta pemilu walaupun kita semua untuk aman. Apa itu? Yang pertama, agak panjang nggak apa-apa ya? Siap, nggak apa-apa, Bang Anton, silakan. Yang pertama, kita lihat ininya, TPS-nya. TPS-nya sekarang di ruang terbuka, ukurannya sudah ditambah, diperbesar 8 kali 10 kalau sekarang nih. Nah, setelah itu disiapkan bilik khusus. Apabila nanti ada pemilih ketika di termogan suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Nah, sekarang ini juga pemilih kita yang biasanya 800 di dalam regulasi itu
per TPS sekarang kan diturunkan menjadi 500 per TPS karena untuk menghindari kerumunan. 500 memang masih terlalu banyak, maka ikhtiar KPU telah mengatur kedatangan. Mengatur kedatangan dalam arti kata pemilih ketika hadir di TPS sudah dijadwal. Pemilih nomor 1 sampai nomor 50 misalkan jam 7 sampai jam 8. Nomor 50 sampai 100 jam 8 sampai jam 9. Begitu seterusnya sampai jam 12. Nah, lalu TPS kita juga sudah disterilkan. Pagi hari sebelum acara dimulai itu sudah disemprot, di tengah acara juga ketika ada jeda juga disemprot, dibersihkan dengan disinfektan ya. Ketika mau penghitungan suara begitu juga, bahkan setelah terakhir selesai pun disemprot. Protapnya simulasi kemarin sudah dijalankan dan sudah lihat hasilnya. Lalu disiapkan juga peralatan protokol kesehatan ya. Ketika pemilih datang nanti memang diminta untuk memakai masker itu dari rumah. Itu masker yang tidak ada logonya ya. Nanti disemprit sama ketua Bawaslu nih, nggak ada logo-logonya. Ya, kalau soal warna ya kami bebaskan. Ya susah pula kalau warna juga dilarang-larang ya, karena memang itu. Yang penting tidak ada logonya, tidak ada nomornya. Tetapi ketika pemilih nanti sampai di TPS dan ternyata ada yang tidak memakai masker, kita tidak menyuruh pulang, tapi kita keluarkan masker cadangan kita. Diberikan kepada pemilih. Pemilih nanti setelah datang itu disuruh cuci tangan, pakai sabun, ditermogan. Kalau suhunya di atas 37,3 silahkan diarahkan ke bilik khusus. Kalau dia normal, nanti dia akan menunggu antrian dengan kursi yang memang sudah dijarak 1 meter. Setelah itu diberikan sarung tangan nanti karena mau mencoblos. Menggunakan sarung tangan itu, paku juga secara berkala kita sterilkan. Sarung tangannya ini ketika selesai nanti setelah memasukkan surat suara dibuang ke kotak sampah khusus. Kotak sampah khusus. Baru tintanya juga ditetes sekarang nih atau dioles dengan ketembat. Kalau simulasi kemarin dengan ketembat dioles, ketembatnya dibuang ke kotak sampah. Dan begitu mau pulang juga terakhir ya juga melakukan cuci tangan. Itu beberapa hal yang ikhtiar yang dilakukan oleh KPU di menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Itu. Maka karena itu pemilih sebenarnya nggak usah khawatir datang ke TPS karena TPS kita aman. Mungkin itu sementara yang bisa dijelaskan, Pak Yoso. Baik, oke. Terima kasih Bang Anton. Tadi sudah dijelaskan khususnya ada 12 hal baru bagaimana supaya pilkada ini tidak menjadi klaster COVID-19. Baik, kita ke Mbak Hoir. Mbak Hoir, mungkin ya Mbak Hoir kita pengen tahu nih Mbak, biasanya Bawaslu sudah melakukan pemetaan kerawanan terkait dengan pilkada dan menjelang pemungutan suara. Nah, seperti apa Mbak pemetaan kerawanan kita, kemudian khususnya lagi terkait dengan COVID, kemudian pencegahannya seperti apa? Kepada Mbak Hoir, waktu dipersilakan Mbak. Baik, terima kasih. Jadi ini kan kita sudah memasuki 2 minggu terakhir kampanye ya. Ini kita sudah masuk 2 hari kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik, juga di media sosial. Kemudian dari hasil pengawasan yang kita lakukan selama masa kampanye ini terkait dengan kaitannya dengan protokol kesehatan gitu ya, pelanggaran terhadap itu, setidaknya kita mencatat kurang lebih ada 37 pelanggaran protokol kesehatan. Ini di Bandar Lampung ada 13, kemudian di Lampung Selatan ada 20, sisanya dibagi ke pesisir barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung pesisir barat, metro. Nah, yang paling banyak ini di Lampung Selatan sama Bandar Lampung dan pesisir barat.
Ini pelanggaran protokol kesehatan. Rata-rata ada yang tidak pakai masker gitu ya, kemudian social distance. Nah, kita sudah juga merekomendasikan kepada KPU di Bandar Lampung itu ada pasangan Yuko yang kita rekomendasikan untuk tidak melakukan kampanye selama 3 hari. Ini terkait dengan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kemudian juga di pesisir barat kita merekomendasikan juga pasangan Agus Istiqlal itu juga tidak melakukan kampanye selama 3 hari karena sudah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Juga di Lampung Selatan. Nah, beberapa catatan kami terhadap pelaksanaan kampanye ini memang meskipun kita pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID dan PKPU juga memberikan ruang gitu ya untuk melakukan aktivitas kampanye di media sosial, akan tetapi metode kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka itu masih menjadi tren gitu ya, masih menjadi pilihan masih menjadi pilihan strategis bagi pasangan calon untuk melakukan campaign ke masyarakat. Nah, memang kalau kita melihat dengan aktivitas kampanye yang sudah dilakukan oleh pasangan calon dengan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, ini ya kita tidak mengatakan ini besar gitu ya pelanggarannya, tidak, karena aktivitas kampanye yang dilakukan juga sudah puluhan kali oleh pasangan calon ini. Jadi saya sih ingin mengatakan bahwa memang ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tapi juga kita melihat juga ada komitmen, ada kesungguhan juga dari pasangan calon untuk juga menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Jadi kita masih tetap berharap ini bisa kita jaga sampai dengan nanti. Ini kan sudah 2 minggu terakhir ya, dan kita sudah akan menghadapi tahapan puncaknya yang tentu konsentrasi dan juga potensi penyebarannya itu kan akan sangat luar biasa nanti di hari H. Nah, ini yang saya pikir tadi Mas Anton sudah jelaskan, ada beberapa hal yang diatur oleh KPU. Teman-teman KPU juga sudah melakukan simulasi di beberapa kabupaten kota yang akan pilkada. Tentu kita juga memberikan catatan beberapa hal terhadap proses simulasi yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya soal bagaimana kemudian tadi simulasi soal tinta begitu ya, yang menggunakan cotton bud gitu ya, menggunakan tetes cotton bud. Nah, ini seberapa efektif nantinya misalnya memastikan, ini kan tinta ini kan sebenarnya maknanya kan satu untuk memastikan bahwa orang tidak kembali mencoblos, ya orang ini sudah mencoblos begitu kan. Nah, nanti kalau ini hanya dioles pakai cotton bud misalnya gitu kan, bagaimana begitu. Terus itu itu terkait dengan cotton bud ya, saya ngomentarin Mas Anton. Aman ya Mas ya. Saya hampir menggunakan simbol jari nih tadi, mohon maaf. Bisa disemprit oleh teman Mbak Hoir sendiri nih. Itu dia. Ya, kemudian potensi rawan yang lainnya yang kita lihat kemarin misalnya soal masyarakat kita ini kan belum semuanya juga ngeh gitu ya tentang formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih dengan di situ kan tertera nanti jam memilihnya, kita mau memilih jam berapa gitu kan, mau nyoblos jam berapa gitu. Nah, ini sejauh mana kemudian KPU juga melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat. Kita juga mengkhawatirkan nantinya satu soal pemahaman masyarakat bahwa ada pengaturan waktu pada Pilkada 2020 ini untuk pencoblosan. Yang kedua, juga soal misalnya saya beberapa kali di beberapa forum dipertanyakan, bagaimana jika masyarakat membawa form C6 tapi dia nggak bawa KTP? Atau sebaliknya, dia bawa KTP tapi dia nggak bawa form C6 gitu kan. Nah, ini PR bagi KPU memastikan BIMTEK yang dilakukan kepada KPPS gitu ya, ini kan kadang-kadang juga sumbangsi persoalannya dari KPPS gitu. Pemahaman KPPS misalnya bahwa kalau nggak bawa C6 walaupun dia punya KTP, dia masuk DPT nggak boleh milih gitu. Ada juga yang kita dapati waktu pemilu yang lalu begitu. Kemudian yang ketiga soal masyarakat kita
yang sudah memenuhi syarat tapi nggak punya KTP elektronik. Ya kan? Ini kan kita KPU ini kan sedang bersama-sama dengan Dukcapil nih mengejar nih rekaman EKTP di kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini kan lagi dikejot, lagi dikejar gitu kan. Nah, bagaimana nanti apakah ini bisa 100% bisa selesai pada hari H atau tidak? Nah, ini kan soal nanti. Ini mesti duduk bareng. Kalau ini kita nggak bisa Mas Anton atau saya sendiri yang menyelesaikan soal ini gitu kan. Ini soal kebijakan lembaga begitu, karena memang di dalam undang-undang diatur KTP elektronik yang bisa memilih begitu. Sementara kenyataannya masyarakat kita belum semuanya berKTP elektronik. Kemudian soal tapi ini kan sudah tidak lagi digunakan ya Mas Anton ya, si rekap ya gitu. Itu menjadi instrumen tambahan alat bantu ya. Untuk alat bantu, karena itu juga catatan secara langsung yang diberikan oleh Bawaslu bahwa saat ini di Pilkada 2020 kita belum siap untuk menggunakan itu dengan beberapa catatan teknis gitu ya terkait penggunaan Sirekap. Kemudian juga Bawaslu sekarang sudah menangani kurang lebih secara keseluruhan ya. Kalau tadi di awal saya menjelaskan soal pelanggaran pada prokesnya saja, tapi secara keseluruhan kita sudah menangani kurang lebih 283 pelanggaran yang tersebar di 8 kabupaten kota. Ada 2 yang saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan di Kabupaten Lampung Timur, ini terkait dengan kepala desa yang mengkampanyekan pasangan calon. Kemudian yang kedua ini terkait dengan di Bandar Lampung terkait dengan perusakan alat peraga kampanye. Dan yang perlu menjadi perhatian semuanya ini Mas Yoso, ini di Pilkada 2020 ini ada tren baru nih. Ada tren baru kampanye atau sosialisasi atau pengumpulan massa itu dilakukan di luar wilayah pemilihan. Kita ini jujur kami kesulitan ini. Misalnya ada rombongan yang dibawa ke tempat wisata. Saya sampaikan kemarin di grup internal pengawas pemilu. Atau kita ini sekarang perlu melakukan redesign, ini harus ada pengawasan ke tempat-tempat hiburan gitu, tempat-tempat wisata. Jadi itu menjadi salah satu objek yang harus kita awasi saat ini, karena kita tanya nih ada rombongan bus gitu kan rame-rame, kita cuma mau jalan-jalan aja gitu, padahal kita tahu nih sebenarnya ini ada proses konsolidasi yang dilakukan, orang ngumpulin massa ini dibawa ke Mutun, ada yang dibawa ke Sebalang dan seterusnya gitu kan. Itu dilakukan oleh pasangan calon yang bukan dari wilayah di mana wilayah wisata itu berada gitu. Nah, ini patut menjadi perhatian dan saya terus terang ini sedang konsentrasi fokus juga ke situ. Belum lagi aktivitas-aktivitas misalnya kegiatan senam yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon ini juga cukup mestinya bersama-sama dengan Satgas Covid. Ini kan mesti menjadi perhatian juga nih Satgas Covid nih. Karena kalau kemudian senam ini dilakukan tidak ada bahan kampanyenya, kami kan tidak bisa ngapa-ngapain meskipun sebenarnya yang melakukan itu adalah pasangan calon misalnya, timnya gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini mestinya Satgas Covid. Misalkan hari ini saya dapat kiriman video di Lampung Timur ada kegiatan senam dilakukan di sebuah lapangan dengan jumlah massa lebih dari 100 orang gitu kan. Kita tahu nih siapa, karena sebelum-sebelumnya kegiatan kampanye ini selalu dilakukan oleh pasangan calon ini gitu kan. Tapi sebagai pengawas pemilu kalau tidak ada simbol atau tidak berkaitan dengan pasangan calon kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga komitmen saya pikir dari Satgas Covid juga untuk bareng-bareng bisa melakukan proses pengawasan itu gitu. Itu Mas Yoso sementara. Baik, Mbak Hoir, tadi Mbak Hoir sudah banyak memaparkan juga soal bagaimana sempat terjadi pelanggaran, kemudian juga ada tren baru Mbak ya. Ini mungkin nanti juga bisa kita bahas, kemudian nanti kita bisa tanya ke Mbak Hoir mengenai tantangan nanti pengawasan khususnya di tempat pemungutan suara. Baik, Tribuners, kita sudah KPU dan Bawaslu, sekarang kita akan coba ke Pak Zulman dulu, Polda. Pak Zulman, kita pengen tahu Pak Zulman, kira-kira evaluasi sejauh ini seperti apa dan ke depan tantangan untuk menciptakan pilkada aman, kemudian juga damai sekaligus aman dari COVID-19, bukan hanya sekedar aman dari aksi, demonstrasi, konflik, tetapi juga aman dari COVID-19. Silakan Pak Zulman. Baik, Mas Yoso, terima kasih
untuk kesempatannya. Sebagaimana kita ketahui, ini untuk kegiatan pilkada lebih kurang 16 hari lagi. Oke. Mungkin lebih ya 16 hari lagi. 16 hari lagi kita sudah melakukan kegiatan pencoblosan di TPS. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Polda Lampung saat ini? Jadi Polda Lampung sampai saat ini kita sudah melaksanakan operasi yang sandinya yaitu Operasi Mantap Praja Krakatau 2020. Oke. Sasaran operasi ini adalah pengamanan Pilkada serentak tahun 2020. Ini sudah kita mulai pada tanggal 3 September 2020, nanti berakhir pada saat pelantikan masing-masing paslon. Nah, kemudian Polda Lampung juga sudah menyiapkan baik itu dari personil maupun peralatan dan kelengkapan yang akan dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada 2020. Nah, personil yang kita siapkan, kita menyesuaikan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Anton tadi, bahwa saat ini TPS kita berbeda dari pilkada-pilkada tahun dulu, jadi bertambah karena situasi pandemi. Yang dulu mata pilih kita mungkin pemilih hanya berjumlah 800 lebih kurang, sekarang sudah diturunkan antara 400 sampai 500. Nah, jadi memang untuk jumlah TPS bertambah dari tahun yang lalu. Nah, kita Polda Lampung sudah menyiapkan, jadi kita sudah menyiapkan personil untuk pengamanan di TPS tersebut. Nah, untuk personil sendiri Polda Lampung menyiapkan 6.120 personil. Kemudian dibantu kita dari rekan-rekan TNI ini berjumlah 601 personil. Nah, kemudian juga kita dibantu oleh rekan-rekan dari Linmas untuk pengamanan di TPS. Ini lebih kurang ada 21.350 personil Linmas. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, mungkin Bang Anton lebih paham bahwa jumlah TPS kita saat ini lebih kurang 10.675 TPS kalau tidak salah. Di 8 kabupaten ya? Kabupaten kota ya? Ya, di 8 kabupaten dan kota. Nah, kemudian apa yang dilakukan Polda Lampung dari jumlah TPS sebanyak 10.675 ini? Nah, Polda Lampung sudah memetakan, jadi kami sudah memetakan ada pola-pola TPS tersebut. Yang pertama kita ada pola aman, kemudian ada pola rawan, ada pola sangat rawan, dan ada TPS khusus. Nah, untuk TPS aman sendiri, ini sudah kita petakan lebih kurang berjumlah 10.035 TPS. Kemudian ada pola rawan, ini ada sekitar 266 TPS. Kemudian juga ada yang kita kategorikan sangat rawan, itu ada 33 TPS, dan TPS khusus itu ada 22 TPS. Nah, bagaimana cara kita menentukan pola aman, rawan, dan sangat rawan ini? Nah, ini salah satunya adalah dari jauhnya antara TPS 1 dengan TPS yang lain, kemudian jangkauan anggota untuk menuju TPS tersebut. Nah, seperti yang kita lihat kalau di daerah mungkin pesisir barat, nah, mungkin ada yang di gunung-gunung, nah ini sudah kita kategorikan sangat rawan. Nah, pola yang kita lakukan untuk pengamanan pada TPS ini berbeda. Jadi penempatan personilnya sudah kita atur berbeda sesuai dengan tingkat pola kerawanan TPS tadi. Nah, kita contohkan saja seperti TPS aman. Ini kita menggunakan pola 2-10-20. Nah, ini berarti 2-10-20. Nah, ini berarti 2 anggota Polri mengamankan 10 TPS dan dibantu 20 anggota Linmas. Nah, kemudian kalau pola yang rawan, ini kita mengambil pola pengamanannya yaitu 2-2-4. Jadi 2 anggota Polri mengamankan 2 TPS dan dibantu 4 anggota Linmas pengamanan di TPS. Nah, kemudian ada juga pola yang sangat rawan, ini kita pakai pola 2-1-2. Wiro Sableng. Jadi jadi 2 anggota Polri, 1 TPS dan 2 anggota Linmas. Nah, begitu juga yang kita kategorikan TPS khusus. Ini ada 22 TPS, kita juga pakai pola 2-1-2, 2 anggota Polri, 1 TPS dan 2 anggota Linmas. Nah, kemudian
Mas Yos, kami Ya. juga Polda Lampung juga melaksanakan cipta kondisi. Jadi sebelum pelaksanaan pilkada ini dari bulan 6 kemarin, dari bulan 6 ya kita sudah melaksanakan kegiatan. Yang pertama kita melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian, baik itu operasi Cempaka, Antik, Bina Waspada. Nah, yang masih berjalan terus ini adalah operasi Amanusa 2. Oke. Operasi Amanusa 2 ini sasarannya yaitu penertiban protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini setiap hari kita lakukan. Sampai dengan saat ini operasi masih berjalan. Oke. Untuk sasaran saat ini kita sesuai dengan perintah instruksi pimpinan dari atas bahwa kita sudah melakukan intinya pendisiplinan represif, jadi tindakan. Oke. Jadi tidak lagi kita menghimbau ataupun memberi edukasi, kita langsung apabila ditemukan pelanggaran di lapangan langsung kita tindak. Nah, tindakan-tindakan yang biasa memang kita lakukan selama ini masih kita melakukan yaitu tindakan-tindakan seperti hukuman sosial, hukuman fisik, kemudian kita juga masyarakat disuruh mengucapkan janji tidak akan mengulangi dan lain sebagainya. Nah, ini kita lakukan terus. Nah, kemudian Polda Lampung juga Bapak Kapolda sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran terutama di 8 kabupaten kota untuk melakukan upaya-upaya kepolisian yang ditingkatkan sehingga nanti pada saat pelaksanaan pilkada semuanya sudah berjalan dengan baik, lancar, dan kita harapkan pilkada tahun ini dapat berjalan dengan baik, sehat, sejuk, dan aman. Mungkin itu Bang Yos. Oke, baik Pak Zulman, terima kasih Pak Zulman. Tadi Pak Zulman sudah menjelaskan cukup banyak apa yang sudah dilakukan Polda. Ada operasi tadi Mantap Praja, kemudian yang sedang berjalan juga soal prokes, termasuk tadi bagaimana formasi pengamanan TPS nanti ketika hari H. Baik, kita berlanjut ke Bang Dedi Hermawan sebagai akademisi. Bang Dedi, kita pengen seperti apa sih Bang evaluasi dari akademisi terkait dengan suasana pilkada saat ini, baik itu secara umum keamanan dan damai secara umum maupun nanti kaitannya dengan COVID. Nah, kemudian kita pengen minta pandangan atau saran dari Bang Dedi, kira-kira KPU, Bawaslu, kemudian kepolisian termasuk media nih mesti ngapain kira-kira begitu. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Dedi. Baik, terima kasih Mas Yoso, ya. Anton, Pak Khoir, Pak Zulman, Pak Hadi, ya, Mas Yoso atas waktunya dan kesempatannya. Jadi kalau diminta dievaluasi, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan yang cukup besar ya pilkada di masa pandemi ini dengan sebelumnya. Di semua masyarakat hampir merasakan ini pilkada atau pesta demokrasi yang kering, esensi pestanya itu kering. Jadi kenapa? Karena memang terjadi pembatasan yang besar, interaksi masyarakat, interaksi antara sukses, kemudian calon dengan masyarakat pemilih itu sangat terbatas, kampanye juga sangat terbatas, sehingga kita bisa merasakan bahwa pilkada ini sunyi sepi, kira-kira begitu ya. Kalau dibuat ekstrimnya itu sunyi sepi, sehingga dari situasi seperti itu kita bisa merasakan kalau pilkada damai, saya pikir bisa diprediksi damai. Sejuk juga bisa diprediksi ke depan tuh bakal sejuk ya. Karena memang tensi tingginya itu menjadi berkurang karena pembatasan itu. Semua terkonsentrasi bagaimana agar pilkada ini bisa berjalan aman dalam pengertian semua pihak itu tidak terpapar COVID-19. Itu konsentrasinya kan lebih baik di situ. Iya. Nah, belum lagi musim hujan Bang Dedi ya. Bikin sejuk juga Bang. Jadi dingin ya. Jadi Pak penegak hukum dari sisi konflik pilkada ya dan sebagainya sepertinya bebannya nggak terlalu besar ya, karena friksi-friksi juga tidak terlalu tinggi. Hanya saja ini yang jadi catatan ini nanti bagaimana agar pilkada ke depan itu selain aman dari
Aman itu kan pengertiannya aman dari sisi kesehatan, tidak terpapar, tapi juga bagaimana demokrasi atau pilkada ini sehat gitu kan. Nah, demokrasi yang sehat ini juga bebas dari praktek kecurangan. Nah, itu yang berpotensi terjadinya pemicu konflik juga nanti ujungnya ya. Kecurangan itu banyak karena tidak di masa kampanye ini kan sudah banyak laporan terkait dengan netralitas ASN misalnya ya. Nah, selain dari pelanggaran-pelanggaran protokol tadi ya, tapi yang penting juga ada indikasi netralitas ASN, kemudian juga ada temuan-temuan terkait dengan money politik misalnya. Nah itu jadi aman itu juga aman dari sisi itu, bagaimana menjaga agar pilkada ini integritasnya ya, kesehatan demokrasinya itu juga dijaga. Nah itu yang jadi tantangan, dan ini juga menjadi kekhawatiran ya. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu ya, kemudian Pak Julman dari Polda, yaitu semua menjalankan tugasnya masing-masing ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tapi yang menjadi pikiran kita semua, karena kita bekerja tidak hanya sekedar menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat ya, tapi bagaimana kita memikirkan substansi demokrasi atau pembangunan demokrasi ini. Ya, bagaimana agar pilkada ini legitimasinya juga tetap terjaga ya, walaupun di tengah pandemi ini yang jadi tantangan. Karena ya keputusan ini sudah dibuat, kita hampir semua pihak memprediksi animo partisipasi ini akan menurun. Ini adalah memang risiko yang harus diterima dari situasi yang sedang dijalani. Jadi apa yang terjadi sekarang ini memang kalau saya lihat ya, yang lebih banyak bergeliat itu kan sebenarnya ya elit-elit politiknya aja. Dari tim sukses, kemudian pasangan calon, sementara masyarakat pemilih sendiri ya animonya juga sebenarnya tidak terlalu antusias. Ini yang jadi PR besarnya ya. Jadi saya khawatir kondisi ini membuat pilkada ini legitimasinya agak rendah. Karena situasi ini yang kita jadi concern kita sebagai pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan demokrasi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sementara masyarakat kan lebih sibuk bagaimana persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan itu yang menjadi pikiran ya. Demokrasi dan pilkada hari-hari ini nggak terlalu menarik sebenarnya. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita duga masyarakat datang ke TPS itu kira-kira motifnya apa? Apakah ini persoalan ingin pemimpin baru dan harapan baru, itu jadi pertanyaan besar. Saya khawatir bukan itu gitu ya. Tapi lebih karena mobilisasi. Itu juga jadi tantangan, jangan-jangan orang datang TPS karena sudah ada kontrak yang sifatnya pragmatis misalnya. Itu yang jadi kekhawatiran ya. Kalau apa yang dilakukan ya KPU, Bawaslu ya bagaimana menjaga lah agar prosedur ini berjalan kan. Nah, artinya kita masih lebih banyak pada demokrasi yang sifatnya prosedural. Sementara demokrasi yang lebih substansial agak terganjal karena COVID-19 ini. Kita tadi berharap bahwa pilkada ini bisa semakin tajam ya, untuk bisa mengekspresikan kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat, dan kemudian bertemu dengan calon-calon kepala daerah, tetapi jadi terkendala sehingga konsentrasinya pemilih ini masih lebih banyak pada persoalan ekonomi, persoalan bagaimana agar sehat ya, sehingga bisa tetap beraktivitas. Itu yang jadi penting. Kalau apa yang dijelaskan tadi ya Pak Anton, Bu Khair, ya itu sudah prosedurnya lah bagaimana semua berjalan ya, pesta ini berjalan sampai akhir aman, tidak ada yang terpapar, kemudian tidak ada kecurangan, tidak ada money politik, ya, damai, tidak ada konflik, sejuk dan sebagainya. Semua pihak mengawal itu semua. Tapi jangan lupa kita juga harus bekerja keras bagaimana di tengah pandemi COVID-19 ini pilkada juga legitimasi tetap tinggi. Nah, itu yang jadi PR-nya ya, jadi perhatian kita. Demokrasi legitimasinya tinggi, kemudian demokrasinya atau pilkadanya sehat,
minim terhadap money politik, minim terhadap kecurangan. Nah, itu kemudian tidak ada potensi-potensi terjadinya konflik, itu juga bisa diredam, sehingga kita pada pesta hajatnya di 9 Desember itu ya, itu benar-benar bisa meningkatkan hal-hal tadi itu, legitimasi, integritas pilkada, ya, partisipasinya yang tinggi gitu, itu yang jadi PR-nya gitu. Masih ada waktu, beberapa waktu ke depan, kita semua mengawal semaksimal mungkin agar pilkada di 9 Desember itu bandul ke substansinya tetap terjaga, kira-kira gitu yang ingin saya sampaikan. Baik Bang Deddy, cukup dulu. Terima kasih Bang Deddy. Ada dua hal tadi yang disampaikan Bang Deddy. Yang pertama, bagaimana pilkada ini tidak berjalan hanya secara prosedural, tapi substansinya tetap bisa terjaga dan dapat. Kemudian yang menarik tadi dari Bang Deddy adalah bagaimana pilkada ini tidak hanya terkonsentrasi di COVID-19-nya, tetapi juga bagaimana partisipasi pemilihnya bisa tetap tinggi, datang ke TPS. Baik, nanti itu kita akan yang sambung. Saya ini Mas Yoso yang dimintakan ke KPU dan Bawaslu, kira-kira protokol pencegahan money politik dan sebagainya itu bukan sekedar prokes COVID Bang ya, tapi prokes money politik dan netralitas ASN tadi. Iya, baik, harus ada simulasinya juga itu. Iya. Baik, Bang Deddy, terima kasih. Kita berlanjut ke Mas Hadi Prayogo. Mas Hadi, bagaimana nih peran pers, Mas Hadi? Tadi ada akademisi sudah banyak kasih masukan. Kalau dari sisi pers, seperti apa sih yang mesti dilakukan oleh KPU, Bawaslu, kemudian Polda, termasuk kita sendiri untuk juga turut berkontribusi menciptakan pilkada yang aman, damai, dan sejuk di tengah pandemi COVID-19. Kepada Mas Hadi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Yos. Saya mau ngucapin salam dulu pada Bapak-Bapak yang hadir di sini. Pertama Pak Anton dari KPU Lampung, kemudian Ibu Koir, Bawaslu Lampung, kemudian Pak Dedi, Unila Lampung, Pak Zulman. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Malam Bang Yos sekalian. Jadi tentu saja Bang Yos, saya mewakili kawan-kawan Tribun Lampung mengucapkan dulu terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang berkenan untuk hadir dalam fokus group discussion ini. Jadi tentang pertanyaan Bang Yos ini sangat luar biasa. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40/99, bahwa fungsi dari pers termasuk dari Tribun Lampung adalah ada 3. Jadi ada fungsi agen pembangunan, agen pembaruan, dan agen mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah tentu saja dari fungsi-fungsi pers ini kalau dikaitkan dengan pilkada Lampung yang aman, tentu saja Tribun Lampung akan mengawal pilkada ini. Bisa saja kalau ada masing-masing kandidat kemudian memasang advertorial, memasang iklan, tetapi dari sisi kebijakan redaksi adalah kita mau mengawal bagaimana masyarakat Lampung ini bisa mendapatkan putra paling baik untuk dipilih menjadi kepala daerah di masing-masing kabupaten dan kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tribun Lampung sebenarnya pingin mendrive masyarakat bahwa suksesi itu suatu hal biasa loh. Nggak harus kemudian suksesi pilkada ini disertai dengan keributan, gontok-gontokan, dan lain sebagainya. Kita mau menggambarkan bahwa suksesi, pergantian pimpinan itu adalah hal biasa. Yang kita pikirkan adalah bagaimana pergantian pimpinan ini bisa menambah iklim ekonomi lebih bagus lagi, kemudian sosial politik lebih sejuk, sehingga masyarakat yang sekarang ini sudah didera pandemi COVID-19, kemudian tsunami ekonomi secara global, bisa lebih berkonsentrasi pada
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak terkonsentrasi pada pilkada yang 5 tahun sekali, kemudian kita bikin terpecah belah. Nah, karena itu menjadi peran Tribun Lampung untuk menjaga iklim kondusif ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa Tribun Lampung netral. Tribun Lampung independen dan kredibel. Kita tidak akan membabi buta, membela satu pasangan atau pasangan yang lain, tapi kita menempatkan posisi dengan baik sehingga masyarakat, kita serahkan masyarakat pilihannya kepada siapa. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Bang Yos, kira-kira policy dari Tribun Lampung. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Mas Hadi. Tadi penjelasan dari Mas Hadi bagaimana pers ikut menyejukkan ya, Mas Hadi, bukan menjadi kompor ketika misalkan ada konflik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mas Hadi. Kita kembali ke para narasumber ini, ke Bang Anton dulu. Bang Anton, ada hal yang menarik tadi Bang Anton. Dari contohnya tadi dari Bang Dedi Her, kemudian dari Mbak Hoir juga. Kalau dari Bang Dedi Her tadi tantangannya bagaimana meningkatkan atau menjaga lah minimal partisipasi pemilih itu tetap tinggi. Jangan-jangan satu para pemilih ini takut dengan suasana pandemi COVID-19 ya. Kemudian yang kedua tadi masyarakat sekarang ya mungkin tidak terlalu peduli dengan pilkada, dengan pencoblosan, tetapi lebih kepada bagaimana memenuhi penghidupan dia sehari-hari, sehingga dia ya mungkin tetap bekerja, nggak datang ke TPS, gitu. Jadi bagaimana nih Bang Anton untuk menjaga partisipasi pemilih di pilkada di 9 Desember nanti tetap tinggi? Silakan Bang Anton. Baik, terima kasih. Ya. Untuk respon Mbak Hoir belakangan aja ya. Iya. Pak Dedi, ini yang diminta langsung Pak Dedi. Ada 2 PR besar, saya sepakat itu. Pertama soal bagaimana kita bersama-sama menegakkan demokrasi yang lebih substansial, bukan hanya prosedural. Ya. Walaupun bagi penyelenggara pemilu, prosedural itu hal yang penting. Kesalahan di baik prosedural itu akan mencederai yang substansi nantinya. Apalagi kami memang diamanahi untuk itu. Tapi saya sepakat itu. 2 hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Inti dan kulit itu nggak bisa dipisahkan. Gitu. Yang pertama PR-nya tadi bahwa harus menciptakan sebuah demokrasi yang aman atau sehat. Sehat itu menurut Pak dosen itu bukan hanya bagaimana pemilih itu bisa terhindar dari COVID-19, tetapi juga bisa terhindar dari penyakit yang sudah kronis. Ada COVID, tidak ada COVID. Ini hasil penelitian ini bahwa penyakit manipolitik itu memang menjangkiti pemilih kita di Lampung. Ya. Penelitian saya sendiri kemarin menyebutkan bahwa ya masyarakat memang permisif ya. Masyarakat itu memang menanti manipolitik itu. Ya. Bagian dari buah tangan bagi mereka itu. Nah, jadi bukan hanya karena ada COVID tidak ada COVID, ini memang tantangan kita. Dulu sebelum ada COVID juga, ya ini manipolitik ini luar biasa. Bahkan terkenal Lampung ini politik gula-gulanya. Gitu. Yang kedua, politisasi ASN. Nah ini juga patut diduga memang karena kekuasaan itu ya teorinya kan kekuasaan itu cenderung dipertahankan. Makanya ketika ada incumbent atau keluarganya incumbent itu tetap maju, maka kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan bagaimana kekuasaan itu bisa dipertahankan. Abuse of power. Itu bukan hanya terjadi di Provinsi Lampung sebenarnya. Menjadi sebuah fenomena yang bahkan sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya sebenarnya. Tapi ini memang agak susah kita untuk menjeratnya. Memang butuh keseriusan kita bersama. Partisipasi kita semua kalau ingin mencegah 2 hal ini.
money politik dan politisasi ASN. Tanpa itu tidak cukup bagi Bawaslu yang PTPL-nya hanya ada berapa lah. Nggak cukup bagi KPU tuh yang terus-menerus melakukan sosialisasi gitu. Dengan 6 juta sekarang pemilih ya. Di Lampung nih. Sudah susah. Ya, yang kedua soal partisipasi yang menurun legitimasinya. Ya, ada kekhawatiran memang, kekhawatiran di tengah pandemi ini antusias masyarakat untuk hadir ke TPS itu rendah. Karena tadi lebih memfokuskan ya masalah ekonomi. Beli beras saja susah, dagangan susah laku, disuruh-suruh datang ke TPS. Jangan-jangan justru ini menjadi motif baru, betul juga. Kekhawatiran Pak Dedi itu jangan motif nih. Apa motifnya nih? Ya, lumayan lah kan. Kembali lagi ke yang awal tadi bahwa money politik itu menjadi penyakit. Lagi nggak ada kesulitan ekonomi, masyarakat masih mau menerima, apalagi sekarang itu. Tetapi itu tadi tidak cukup bagi KPU Bawaslu untuk bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat dengan perangkatnya. Tetapi secara maksimal ingin saya sampaikan kepada masyarakat di Provinsi Lampung bahwa hati-hati, money politik di pilkada itu sanksinya pidana. Sanksinya pidana. Sudah ada kasus di Tanggamus itu 2 orang itu gara-gara menyebarkan money politik, ya, menyebarkan uang 50 ribuan itu dipidana 2 orang. Artinya sudah ada kasusnya. Politisasi ASN begitu juga, hati-hati. Nah, itu yang pertama yang ingin disampaikan. Yang kedua, apa upaya pencegahannya? Kami juga dengan Bawaslu tentu terus-menerus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi. Edukasi yang dilakukan ini bukan hanya di saat pilkada saja. Ketika tidak ada pilkada secara terus-menerus, karena ini menjadi tugas, apalagi di visi saya nih, visi Sosdiklis Parmas, terus melakukan terobosan-terobosan edukasi kepada masyarakat, terutama pemilih-pemilih pemula ini. Bahkan di tingkat TK, SD, SMP kita sudah mengajarkan sejak dini persoalan anti money politik ini. Tetapi ini faktanya masyarakat kita harus diakui, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat juga masih permisif. Walaupun demikian kita tidak lantas menyerah. Terus mudah-mudahan ada generasi-generasi baru di bawah-bawah kita yang terus kita lakukan edukasi ini bisa lebih baik ke depan gitu. Memandang sebuah demokrasi itu bukan hanya karena selembar kertas gitu, tetapi bagaimana melihat calon-calon pemimpin yang berkualitas agar daerahnya bisa lebih maju karena memilih pemimpin-pemimpin yang bagus dan baik. Nah, kalau dalam konteks pilkada saat ini, apa sih sebenarnya hal pragmatis yang sudah dilakukan, hal yang praktis yang sudah dilakukan? Yang pertama memang sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Khoir. Saat ini di tengah pandemi memang KPU juga sudah mendorong bagaimana pasangan calon itu melakukan kampanye itu memanfaatkan teknologi informasi. Media sosial, media dalam jaringan, kalau kita lihat datanya memang 45%, 43%-an itu pengguna internet di Lampung ini ya pengguna pengakses internet pemilih itu dan didominasi oleh anak-anak muda. Ini sebenarnya lahan yang potensial. Cuman sekali lagi mungkin pasangan calon itu belum menemukan metode yang pas, metode yang bagus untuk meraih simpati masyarakat netizen itu. Iya, saya contohkan kemarin saja pesisir barat mengadakan debat kandidat. Pesisir barat loh ini, pesisir barat sana. Ditonton di kanal YouTube-nya itu 631 orang. Kalah itu yang lain. Loh, ini salah satu contoh gitu loh. Kalau kita bisa ya? Di pesisir barat. Bagaimana walaupun penontonnya nggak tahu ya dari mana, tapi artinya ditonton oleh 600-an orang.
Artinya kalau kita bisa mengemas jenis kampanye sosialisasi melalui media sosial ini secara menarik, membuat konten-konten yang lebih menarik, mungkin generasi muda yang 43% itu pemilih itu bisa antusias gitu. Nah ini juga menjadi PR kita ke depan, tantangan kita ke depan, bahwa teknologi itu memang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah kemarin ada Sirekap itu salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya ke depan akan diterapkan, walaupun hari ini hanya sebagai alat bantu karena banyak pertimbangan-pertimbangan, kelengkapan-kelengkapan yang masih dibutuhkan, terutama soal pengawasan dan lain-lainnya nanti. Lalu selanjutnya apa yang menjadi pertanyaan Mbak Khoir kemarin soal tinta di simulasi, memang saya tanyakan juga Mbak Khoir. Ini tintanya ketika oles langsung dicuci hilang apa enggak? Coba cuci. Ternyata hilang. Oke. Tapi masih ada bekasnya. Oh, itu tinta biasa itu, Bang, katanya. Itu tinta biasa. Tintanya itu tidak khusus. Itu cuma tinta printer, tinta ini katanya. Oh, itu. Tapi kalau nanti pakai tinta yang asli KPU enggak hilang. Kenapa enggak dibuka? Oh, enggak bisa karena itu sudah pas hitungannya, nanti menyalahi gitu, karena itu logistik. Karena simulasi aja Bang ya, pakai tinta biasa. Ya, memang kami kemarin simulasi tidak menggunakan tinta yang asli kalau di pesawaran ya, karena saya mengawasi di pesawaran. Karena memang sudah dihitung, sudah sesuai dengan jumlah itu. Nah, saya memaklumi itu. Tapi mudah-mudahan besok kita lihat di lapangan, mudah-mudahan enggak. Atau nanti kita buat akan coba ini dirapatkan, apakah nanti cuci tangan dulu baru ditetes atau seperti apa? Ketika pemilih nanti di awal-awal ternyata setelah dioles atau ditetes begitu cuci tangan ternyata langsung hilang. Mungkin akan kita balik. Ini menjadi catatan juga. Terima kasih juga nih Mbak Khoir. Ini sudah dipikirkan juga nih. Ya, soal sosialisasi pengaturan waktu, ya kita sampai saat ini melalui tenaga kita di PPS itu terus mensosialisasikan itu. Tapi nanti boomingnya nanti ketika KPPS nanti ya, karena ada tenaga kita nanti KPPS. Setelah KPPS ini kita memanfaatkan tenaga KPPS. Karena KPPS ini banyak, 7 orang di setiap TPS. Mudah-mudahan dengan tenaga tambahan KPPS ini sosialisasi baik itu terkait dengan COVID, anti money politik, termasuk sosialisasi pengaturan kedatangan waktu itu bisa tersampaikan kepada warga, karena akan mendatangi warga secara langsung. Itu bukan woro-woro, akan mendatangi warga secara langsung karena nanti akan menyampaikan pemberitahuan itu sekalian nanti disampaikan di situ. Kita akan memberikan bimbingan ini secara khusus nanti penyampaian ini. Oke, lalu udah oke ya? Ya itulah sementara. Itu dulu Bang Anton ya. Panjangan ya. Baik. Sorry. Baik, Bang Anton, terima kasih. Kita ke Mbak Khoir. Mbak Khoir, nah tadi kita berbincang-bincang mengenai bagaimana tidak hanya prosedural, tetapi juga substansi dari Bang Deddy. Mbak Khoir, prokesnya tidak hanya COVID, tapi prokes untuk mencegah money politik dan netralitas ASN. Nah, terutama money politik tadi Bang Anton menyebut di Tanggamus ada pernah contoh kasus pelaku money politik terkena hukuman pidana. Tetapi persoalannya apakah ini sampai ke si calon ya atau si donatur, karena ini tidak mungkin pelaku di lapangan hanya memberi dengan motif dia murni mendukung, kemudian dia mengeluarkan uang sendiri. Sepertinya tidak masuk di akal. Pasti ada donaturnya atau bahkan mungkin ada dari tim pemenangan. Bagaimana prokes mencegah itu sampai ke tim pemenangan bahkan calon? Silakan Mbak Khoir. Iya, baik, terima kasih Mas Deddy kritikannya. Memang iya. Politik uang ini rasanya kalau kita bisa mau teriak aduh gitu pasti udah gimana lah sebagai penyelenggara gitu ya. Apalagi kami Bawaslu itu kan sudah pasti menjadi sasaran tembak gitu kalau ada praktek politik uang, kemudian kita tidak bisa lakukan proses penanganannya dengan maksimal gitu ya. Itu pasti kami, dan itu memang harus menjadi tanggung jawab kami gitu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan juga melakukan penindakan.
Nah, yang tadi disampaikan Mas Anton misalnya soal politik uang yang ditanggamus. Dari perjalanan pilkada yang saya ikuti ya dari 2014 sampai dengan hari ini begitu, memang baru ada 3 pelanggaran politik uang yang bisa divonis pengadilan, yang sampai ke vonis pengadilan di Lampung ini. Pertama dulu kasus Pileg 2014 di Lampung Barat, ya, yang calegnya sampai kemudian dicoret, kemudian yang kedua di Tanggamus waktu Pilgub yang lalu itu masyarakat, kemudian juga pemilu 2019 lalu itu juga di Tanggamus, ini kena ke calegnya. Ini juga hukumannya hanya 20 hari, tapi kalau yang Pileg. Kalau yang pilkada itu 3 tahun. Sanksinya itu lebih berat yang pilkada di undang-undang daripada yang di undang-undang 10 daripada yang di undang-undang 7. Nah, apakah kemudian proses penanganan yang kita lakukan itu hanya menyentuh kepada aktor yang ada di lapangan atau sampai dengan kemudian calon atau pemberi uang gitu, donaturnya, investornya misalnya. Nah, ke dalam konteks kita melakukan proses penanganan pelanggaran itu kita langsung kepada siapa yang melakukan, ya. Karena waktu penanganan kita itu ada limitasinya. Kita hanya dikasih waktu 5 hari itu untuk melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti dan seterusnya, saksi itu hanya dalam waktu 5 hari. Jadi memang dalam prosedur penanganan pelanggaran di konsep undang-undang kita, penanganan kita memang putus di situ gitu. Kita hanya melakukan proses kepada subjek yang kita temukan di lapangan yang melakukan pelanggaran. Siapa melakukan apa begitu ya, dengan apa, kepada siapa. Nah, itu yang kita tangani gitu. Nah, berbeda ketika ini melakukan proses penanganan politik uang yang administrasi TSM, ya. Kalau TSM itu kan kita sampai kepada siapa yang memberikan. Nah, kalau pidana kita memang putus di situ karena waktu kita hanya 5 hari melakukannya dan memang subjeknya itu di situ setiap orang yang memberikan. Kita nggak bisa menyentuh kepada uang itu dapatnya dari mana. Kita hanya melihat pada transaksinya pada saat si A memberikan uang kepada si B. Itu yang kita proses gitu. Bukan dari mana uang yang didapatkan si A ini yang diberikan kepada si B. Nah, berbeda ketika kita melakukan proses penanganan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Uang yang diberikan si A kepada si B ini kita harus cari tahu si A ini dapat uangnya dari mana, terhubung nggak dia dengan pasangan calon. Nah, itu baru sampai ke situ. Dengan waktu 14 hari dengan proses penanganan pelanggaran secara mekanisme persidangan yang terbuka gitu ya, yang kita sudah punya pengalaman di 2018. Tapi tentu kita tidak berharap ada penanganan pelanggaran TSM di Pilkada 2020 ini. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan, tapi kita tidak berharap. Apakah kemudian kita punya upaya-upaya khusus dalam melakukan proses penanganan politik uang ini? Tentu ada, meskipun kalau orang melihat ini konservatif gitu metode yang digunakan dan seterusnya. Karena sampai hari ini juga kami belum menemukan desain yang di luar dari yang kami lakukan hari ini apa gitu ya, selain daripada yang kami hari ini lakukan. Misalnya kita dari 8 kabupaten kota di awal proses pilkada kita kan mendeteksi nih di kabupaten mana saja yang berpotensi ada politik uang. Di Bandar Lampung misalnya kita habis-habisan melakukan sosialisasi itu sampai dengan ke kelurahan-kelurahan. Ada beberapa fase yang kita lakukan. Pertama, teman-teman melakukan sosialisasi dengan stakeholder tingkat kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian melakukan deklarasi pilkada bersih. Kemudian kita membuat media informasi dengan pamflet, kemudian dengan spanduk-spanduk gitu ya, kita pasang di beberapa titik-titik strategis di Kota Bandar Lampung. Itu kan bagian dari kami melakukan upaya yang kita lakukan hari ini. Kemudian juga sosialisasi melalui media sosial dan seterusnya juga kita lakukan, menggandeng kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, mendorong mereka juga untuk bisa terlibat secara aktif, setidaknya memberikan informasi kepada pengawas pemilu jika
di lapangan menemukan itu, mendapatkan informasi terkait dengan itu. Kalaupun kemudian tidak berani menjadi pelapor, tapi bisa memberikan informasi kepada pengawas pemilu, sehingga nantinya pengawas pemilu yang akan melakukan proses itu. Nah, sampai di sini memang saya pernah pada FGD di Unila atau di mana ya, saya lupa. Saya juga sampaikan. Instrumen regulasi kita juga ini kalau kita mau menyentuh pada aktor siapa yang memberi juga tidak sampai ke situ. Regulasi kita juga tidak nyampe ke situ. Misalnya ada pengaturan terhadap batasan dana kampanye gitu ya. Batasan dana kampanye itu ada. Berapa sumbangan dana kampanye yang dapat diterima oleh pasangan calon kan? Itu kan ada. Tetapi proses audit ya, pelaporan dana kampanye yang saat ini dilakukan ini masih audit formil, belum audit material. Jadi walaupun misalnya pasangan calon melakukan kampanye, mengeluarkan misalkan 100 miliar, tapi di pelaporan dana kampanyenya dia hanya melaporkan 1 miliar misalnya, sepanjang itu dilengkapi dengan bukti-bukti, ya kantor akuntan publik akan membenarkan itu. Mereka tidak akan mengecek berapa jumlah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon ini di lapangan, berapa jumlah alat peraga kampanye yang dibuat oleh pasangan calon dan dipasang di titik-titik di wilayah pemilihan, berapa besaran bahan kampanye yang dibagikan kepada masyarakat. Itu tidak dihitung, tidak tidak menjadi audit gitu loh. Karena memang audit di dalam regulasi kita, auditnya itu audit formil gitu, bukan audit material yang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pasangan calon itu. Sehingga tidak ada kemudian batasan yang bisa membatasi pasangan calon itu mengeluarkan peredaran amunisinya di lapangan. Kalau kemudian ada batasan, kemudian audit pelaporan dana kampanye juga dilakukan secara material ini ya, regulasi misalnya membuat seperti itu, saya pikir itu juga bagian dari upaya kita untuk meminimalisir adanya aktor-aktor politik, aktor-aktor ekonomi yang kemudian ikut di dalam pilkada ini. Dan sejauh ini ya kami pasti masih berharap secara sungguh-sungguh agar masyarakat juga betul-betul berani untuk menolak politik uang itu, meskipun memang benar kata Mas Anton, masyarakat kita juga masih sangat permisif terhadap politik uang gitu. Pasangan calon datang nggak masih apa-apa, masyarakatnya cemberut, ngapain kesini gitu kan? Itu kan terjadi gitu loh. Banyak dulu caleg tuh ngeluh loh, kalau kami nggak memberi apa-apa mereka cemberut Bu gitu. Itu kan potret kita gitu loh. Ditambah lagi memang ini disambut oleh para pelaku politik gitu ya. Mereka melihat ini masyarakatnya masih permisif, sehingga kemudian pakai duit selesai nih gitu, ada ini. Nah kemudian itu diambillah poin ini oleh mereka-mereka yang berkepentingan. Dan saya pikir ini menjadi kerja bareng yang harus sama-sama dilakukan, baik dari pembenahan sisi regulasi juga ketegasan penyelenggara maupun komitmen para peserta dan juga masyarakat untuk bisa sama-sama melawan politik uang. Ya. Dan juga soal netralitas ASN Mas Yoso, ini juga Mbak. penting. Netralitas ASN itu bukan hanya soal yang remeh-temeh dalam pilkada ini gitu loh. Karena luar biasa juga efeknya soal ASN ini ketika kemudian tidak netral. Akan luar biasa dampaknya jika kemudian para ASN ini juga terlibat secara aktif dalam proses politik ini. Sehingga Mbak Hoir, bisa di-highlight Mbak, Bawaslu di 8 kabupaten kota sudah melakukan apa saja soal netralitas ASN? Kan sudah beberapa Bawaslu yang sudah melakukan penindakan kalau tidak salah. Silakan Mbak. Ya, kita sudah ada 28 lebih ya registrasinya ya. Kalau jumlah ASN-nya lebih dari 28. Karena dalam satu registrasi itu ada misalkan ada 2, ada 3 subjek ASN-nya ya. Tapi dalam satu nomor registrasi gitu. Nah, ini kita sudah proses, kita teruskan kepada Komisi ASN. Terakhir itu kan kemarin yang Kabid di Bandar Lampung ya sudah dapat rekomendasi dari KSN dan sudah ditindaklanjuti untuk diberikan sanksi disiplin sedang kalau tidak salah saya.
Dan itu bagian dari komitmen kita gitu loh. Karena ini juga bareng-bareng sampai ada sekarang ini SKB, surat keputusan bersama antara KASN dengan Bawaslu. Bagaimana kita melakukan penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN. Karena ini benar-benar menjadi persoalan yang serius gitu. Dan kita sekali lagi menekankan, jangankan teman-teman ASN mempertunjukkan secara langsung, mereka di media sosial aja itu harus sangat hati-hati sekali loh menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon. Jangan sampai di lapangan kemudian ikut terlibat secara aktif. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Termasuk juga bagaimana Kota Bandar Lampung misalnya, ini juga sama kayak politik uang menurutku gitu ya di Kota Bandar Lampung ini. Bagaimana rumor yang kita dengar soal RT-RT yang kemudian menjadi bagian dari pemenangan salah satu pasangan calon. Itu kan menjadi rumor yang kemudian nggak bisa kita materialkan gitu. Sama dengan isu politik uang gitu kan. Nggak bisa juga kita ini dengar, ini ada baunya gitu, tapi kita megangnya nggak bisa gitu. Nah, ini sama halnya yang terjadi di kota juga begitu. Itu selalu menjadi obrolan juga gitu loh, bagaimana RT-RT di Kota Bandar Lampung itu juga menjadi bagian dari kepentingan pihak-pihak tertentu juga untuk pemenangan. Jadi saya menghimbau sekali lagi untuk ASN kita tidak terlalu sulit melakukan proses penanganannya, tidak seperti kita membuktikan politik uang yang begitu ribet gitu ya. ASN itu kita ketemu, kita ada bukti, kita rekomendasikan ke KSN, KSN akan dengan cukup konsisten kemudian melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Dan sampai sejauh ini rekomendasi yang kita sampaikan ke KSN semuanya ditindaklanjuti oleh mereka. Oke. Terima kasih. Ya, baik Mbak Hoir. Terima kasih Mbak Hoir. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita ke Pak Zulman. Pak Zulman, ada 3 hal mungkin yang saya ingin tanyakan ke Pak Zulman. Yang pertama, soal daerah yang tadi sudah dipetakan Pak Zulman, soal sangat rawan dan aman. Nah, kira-kira mungkin tadi sudah dipetakan berapa daerah yang sangat rawan. Kemudian kira-kira di mana ini Pak Zulman, sehingga bisa menjadi perhatian kita semua. Ada KPU, Bawaslu di sini, ada kita juga sebagai media. Yang sangat rawan kira-kira di daerah mana. Kemudian yang kedua Pak Zulman, kita belum melihat biasanya ada simulasi Pak Zulman. Selain Bawaslu, KPU, simulasi, biasanya kepolisian juga melakukan simulasi untuk pengamanan, terutama pengamanan di TPS. Nah, kira-kira kapan dan seperti apa Pak Zulman kira-kira simulasi nanti. Kemudian yang terakhir ketiga, komitmen Pak Zulman, karena kita tahu kepolisian juga bagian dari sentra Gakumdu. Di sentra Gakumdu ada kepolisian, kejaksaan, kemudian dari Bawaslu. Ketika misalkan ada kasus seperti politik uang atau kasus lainnya, kira-kira komitmen dari kepolisian untuk mengejar kasus itu di sentra Gakumdu seperti apa? Silakan Pak Zulman. Baik Mas Yos, terima kasih. Tadi sudah banyak kita dengar, baik itu dari Bang Anton, Mbak Maria, kemudian dari Bang Dedi dan Pak Hadi. Memang Polda Lampung kita sudah memetakan masing-masing TPS. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa pola, yaitu pola aman, rawan, sangat rawan, dan khusus. Dari mana kita memetakan TPS-TPS tersebut? Yang pertama memang kita melihat dari jangkauan. Jangkauan antara TPS ke TPS yang lain. Nah, apabila jangkauannya sangat jauh, ini kita kategorikan rawan ataupun nanti sangat rawan. Jadi jangan artikan bahwa yang kita sampaikan sangat rawan itu rawan konflik, rawan segala macam, tidak. Jadi hanya rawan pada saat anggota melaksanakan pengamanan karena jangkauannya yang sangat intinya jauh dari TPS yang lain, sehingga anggota untuk menjangkau membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, kemudian TPS khusus ini mungkin kita ini kan di LP, di rumah sakit, ini TPS yang memang kita kategorikan TPS khusus. Nah, kemudian pertanyaan Mas Yos tadi, ini kita baru data global, jadi untuk khusus ini data spesifik di masing-masing 8 kabupaten mungkin nanti akan kami sampaikan.
memang datanya ada, tapi ini kami hanya menyampaikan data dari global seluruh 8 kabupaten dan kota. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, tadi saya juga menyimak dari Bang Anton, memang SOP pada saat nanti kita pelaksanaan tanggal 9 pencoblosan, nah ini memang perlu kerjasama yang sangat baik, baik itu dari penyelenggara pemilu maupun dari kami pihak keamanan. Karena nanti anggota kita tempatkan di lapangan pada saat pengamanan di TPS. Nah, anggota juga memang sudah kita bekali baik itu aturan, kemudian buku saku, apa-apa yang harus dilakukan anggota pada saat kegiatan pencoblosan nanti pada tanggal 9. Nah, namun demikian, tadi kita tahu bahwa memang saat ini situasi pandemi, jadi masyarakat pemilih yang diberikan undangan ataupun pemberitahuan oleh KPU ini ada nomor urutannya ya Bang ya. Nah, kalaupun ada nomor urutannya, mungkin nanti ini yang perlu kita antisipasi, bagaimana caranya anggota di lapangan, baik itu Linmas, KPPS, kemudian anggota Polri yang melaksanakan pengamanan, pada saat nanti masyarakat yang nomornya mungkin sudah kelewat jauh, dia tidak bisa hadir pada saat jam itu, nah, dia hadir pada saat mau mencoblos mungkin sudah waktunya mepet. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, apa yang harus dilakukan oleh KPPS setempat, sehingga nanti tidak ada menimbulkan permasalahan pada saat di pelaksanaan pencoblosan. Nah, kemudian memang kita juga sudah mensosialisasikan kepada seluruh anggota bahwa untuk SOP pencoblosan di TPS ini bahwa dilaksanakan ada tahapan-tahapannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Anton, bahwa masyarakat datang itu sudah dicek termogan, cuci tangan, kemudian ada sarung tangan, kemudian juga pada saat selesai nanti tintanya hanya ditetes, tidak dicelupkan. Nah, ini sudah kita sampaikan juga. Nah, kemudian Mas Yos, apa yang ditanyakan Mas Yos tadi, apakah Polri sudah melakukan simulasi? Nah, kita sudah melakukan. Ini 2 hari, hari Senin, hari Selasa yang lalu kita sudah melakukan simulasi kegiatan pencoblosan TPS. Jadi kita laksanakan itu di Makobrimob, Rawa Laut. Nah, ini kita laksanakan selama 2 hari untuk kegiatan. Jadi anggota yang akan di BKO-kan nanti dari Polda ke jajaran 8 kabupaten kota, nah, ini kita bekali dengan bagaimana proses kegiatan pencoblosan pada saat tanggal 9 nanti Desember. Nah, ini sudah kita bekali sehingga anggota dapat memahami apa yang harus dilakukan. Nah, cuman tadi yang saya sampaikan, bagaimana apabila ada kendala-kendala di lapangan, sehingga pada saat tadi nomor masyarakat yang datang mungkin kelewatan, mungkin dia tidak bisa datang pagi, dia datangnya mungkin siang, sedangkan dia nomornya masih mungkin 10, tapi datang siang. Nah, pada saat dia datang, apakah dia langsung menyalip yang bersangkutan, yang nomornya sudah terdaftar, ataukah bagaimana? Nah, ini mohon nanti memang perlu diberikan edukasi kepada penyelenggara kita di lapangan, sehingga nanti memang dapat berkoordinasi baik dengan pihak keamanan maupun dengan KPPS setempat, sehingga masyarakat dapat mengerti, memahami memang aturan sudah diberikan seperti itu. Mungkin itu, Mas Yos. Ya, satu lagi soal komitmen kepolisian, karena kita tahu kepolisian juga menjadi unsur di Sentra Gakumdu, Pak Zulman. Penyidikan ada di situ. Silakan Pak Zulman. Ya, jadi kemarin kalau tidak salah sudah ada komitmen dan ada TR dari Mabes Polri yang ditangani oleh Bapak Kabar Eskrim kalau tidak salah. Nah, kita tetap mendukung. Jadi kita tetap mendukung Bawaslu dalam rangka kegiatan Gakumdu ini. Nah, sehingga siapapun yang melanggar ya tetap akan kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian anggota-anggota juga yang di lapangan yang kita memang sudah
intinya ditempatkan di Gakumdu, ya memang anggota-anggota yang memang sudah memahami, intinya sudah berkolaborasi dengan Bawaslu setempat. Nah, kita harapkan sehingga pelaksanaan dari pengawasan terhadap masing-masing paslon ini, kegiatan tahapan pemilu masing-masing paslon ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran tadi disampaikan oleh Mbak Hoir memang benar, bahwa waktu yang diberikan untuk Gakumdu itu memang sedikit, sehingga anggota harus cepat intinya melaksanakan penyelidikan maupun penyidikannya, sehingga apa yang dilaporkan dengan baik. Mungkin itu, Mas Yas. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Zulman. Kita ke Bang Dedi lagi, Bang. Bang, ya. Tadi dijawab oleh Mbak Hoir. Ini kaitannya juga ada kendala di sisi regulasi, Bang. Tadi Mbak Hoir juga sepakat mesti ada mungkin perbaikan dari sisi regulasi. Kira-kira seperti apa, Bang? Karena ini mentoknya biasanya di regulasi kalau soal kita contohkan aja politik uang. Nah, kemudian tadi juga disebutkan bahwa masyarakat permisif. Ini mestinya seperti apa nih, Bang? Pendidikan kepada masyarakat supaya tidak permisif lagi. Nah, kemudian juga mungkin yang ketiga soal sanksi. Kalau Bang Dedi melihat dari penindakan-penindakan yang sudah ada, apakah sanksi ini sudah cukup berat atau kurang? Misalkan tadi ada sanksi ASN yang hanya mendapat peringatan sedang misalnya kalau kata Mbak Hoir. Silakan Bang Dedi. Ya, terima kasih. Memang pilkada ini kan untuk suksesnya pesta demokrasi ini pada titik yang maksimal itu melibatkan banyak variabel ya. Ya. Jadi dari hulu sampai hilir, dari berbagai aspek termasuk regulasi, termasuk penyelenggara, termasuk juga budaya. Jadi banyak aspek. Ini memang kompleks. Dan kita secara nasional juga ukuran demokrasi kita masih sedang, artinya kita masih terus membangun untuk memperbaiki kualitas demokrasi, ya, secara tidak hanya prosedural juga, tapi secara substansial. Memang salah satu kritik terhadap kondisi demokrasi, ya, pesta demokrasi, pilkada dan sebagainya, itu salah satu adalah persoalan regulasi. Jadi kalau kita ingin membenahi pembangunan demokrasi kita yang semakin progresif dan berkualitas ke depan, salah satunya adalah soal regulasi. Kan sudah banyak juga yang mengkritisi aturan main demokrasi di Indonesia ini ya, misalnya soal judicial review di MK mengenai ambang batas begitu ya, sehingga menghambat calon perseorangan. Kemudian tadi soal regulasi mengenai kewenangan dari Bawaslu untuk bisa leluasa di dalam mengawal pemilu atau pilkada yang bersih. Ya, ini karena problemnya dirasakan oleh Bawaslu, keterbatasan kewenangan dan sebagainya, ini memang akhirnya perlu diadvokasi ke level nasional. Ya, kalau ini menjadi gejala yang terjadi di berbagai tempat, daerah, maka ini akan jadi input bagi DPR ya untuk memperbaiki regulasinya gitu. Dan tetapi kita tetap berharap ada kreativitas dan ada inovasi di dalam mengawal pilkada yang bersih. Ya, walaupun mungkin kewenangan itu terbatas, tapi ada kreativitas di lapangan yang tentunya memang tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas ya, karena keterbatasan kewenangan. Ya, kita bisa memahami KPU Bawaslu akan bekerja sesuai dengan normanya aja. Kalau dia keluar dari norma bisa menimbulkan persoalan, bisa ada gugatan atau tidak ada pengakuan terhadap apa yang dilakukan itu. Tapi paling tidak di dalam pembangunan demokrasi, kadang-kadang aturan itu terbelenggu. Dengan kreativitas dan inovasi itu kita berharap ada kontribusi, ya, ada kontribusi bahwa demokrasi ini juga dari sisi demokrasi yang bersih itu juga ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
Ya, saya setuju memang perlu dievaluasi secara regulasi ini secara menyeluruh ya paket undang-undang politiknya ini dan turunannya. Ya, kemudian soal apa namanya PNS ya. Yang kedua tadi pertanyaannya itu soal yang ketiga kan sanksi ya, yang kedua soal masyarakat permisif. Ya permisif. Ini memang apa yang hasil penelitian Pak Anton tadi memang juga diperkuat oleh hasil survei dari BPS sendiri, dari list BPS. Ya ada apa namanya indeks perilaku anti korupsi dan ada indeks persepsi korupsi ya. Terutama indeks perilaku anti korupsi itu memang memperlihatkan masyarakat masih welcome terhadap korupsi, terhadap salah satunya ya money politik ini. Ya, ini juga memang jadi untuk mengedukasi persoalan memperbaiki perilaku korupsi, masyarakat welcome terhadap korupsi ini juga tidak mudah ya, karena menyangkut berbagai aspek ya, soal ekonomi, soal pendidikan politik, ya, soal keteladanan. Nah, itu jadi complicated lah di situ gitu ya. Tapi memang upaya untuk terus membangun budaya bersih ya, anti terhadap korupsi ini juga ya terus dibangun. Ya hadirnya KPK kan salah satunya edukasi di situ, walaupun perkembangannya tidak terlalu memuaskan juga. Tapi kita tidak boleh berhenti terhadap hal ini. Kita paham apa yang disampaikan Bawaslu tadi, ya, memang pasar politiknya masih pragmatis. Ya ini kenapa ini terjadi ya juga rasa frustasi masyarakat juga sebenarnya. Ya karena sudah sekian lama demokrasi ini berjalan, kepala daerah dipilih secara langsung, tetapi kan kesejahteraan dan pembangunan atau perubahannya tidak signifikan. Ini yang membuat rasa frustasi sehingga akhirnya rasionalitas itu berubah, jadi rasionalitas yang substansial menjadi rasionalitas yang pragmatis, yang praktis. Ya, kira-kira apa yang bisa saya terima untuk bisa merasakan perubahan itu. Makanya kemudian kalau menunggu 5 tahun, setahun pembangunan jalan, perbaikan ekonomi mungkin lama ya. Sehingga jalan pintas saja nih, Anda mau kasih saya apa, saya akan pilih Anda. Maka terjadi transaksi yang sangat pragmatis yang itu kemudian menggejala sampai sekarang. Gitu. Nah, bagaimana membenahi ini semua? Ya, 2 hal yang memang strategi yang selalu dilakukan adalah pencegahan melalui edukasi, melalui perbaikan ekonomi, termasuk tadi pemberian sanksi yang tegas. Ya. Negara kita ini dikritikkan karena lemah di dalam implementasi dan penegakan hukum. Ya, mungkin Pak Julman sebagai penegak hukum, mohon maaf Pak ya, seringkali itu kita law enforcement, penegakan hukum itu ditandai betul oleh publik ya, oleh masyarakat. Ada yang menilai tebang pilih, ada yang menilai lemah, ada yang diskriminasi. Ini semua campur aduk. Ya sehingga ya pesta demokrasi ini juga jadi korban juga ya, pilkada ini menjadi korban dari carut marutnya pembangunan negara kita dari aspek politik, hukum dan ekonomi, sehingga ya pilkada ini bisa dirasakan betapa beratnya KPU dan Bawaslu akhirnya mengawal demokrasi dalam situasi masyarakat yang secara ekonomi mengalami pelemahan, secara politik juga belum matang, secara hukum juga kita hukumnya banyak menjadi percayaan publik terhadap penegak hukum juga rendah. Nah ini jadi complicated ya, sehingga kita bisa rasakan gitu ya. Akhirnya pilkada kita dari waktu ke waktu ya masih berjalan secara prosedural aja. Ini KPU Bawaslu ya mengawal aja prosedur agar pesta demokrasi ini dari tahapan awal sampai akhir itu berjalan maksimal. Kemudian KPU juga mengawal agar tidak banyak terjadi penyimpangan. Nah, tetapi secara substansi kita masih belum ada progres yang luar biasa. Sanksi memang perlu tegas ya. Dan ini nanti kembalinya kepada evaluasi terhadap regulasi. Tadi sanksi yang sudah diterapkan misalnya terhadap PNS itu saya lihat memang sudah agak lebih bagus nih ya, dari waktu ke waktu bisa dijaring, kemudian bisa diproses melalui prosedur yang ada, melalui KSN. Kalau dia harus di domain
Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau dia domainnya pidana, ya itu nanti proses pidana. Dari sisi netralitas ASN ini termasuk progresnya bagus penanganannya, tetapi ya sebenarnya peningkatan kasus netralitas PNS yang tidak netral ini, kalau dia semakin banyak itu semakin buruk bagi pembangunan demokrasi sebenarnya. Nah, kita indikatornya kan harus semakin sedikit PNS yang atau zero gitu ya, berarti pembangunan demokrasinya bagus, reformasi birokrasinya bagus. Tapi kalau justru banyak kasus itu menjadi justru semakin kontradiksi ya terhadap pembangunan demokrasi. Nah itu sanksi saya pikir setuju diperberat, karena salah satu upaya untuk menekan korupsi itu memang salah satunya adalah melakukan pemberian sanksi yang berat sehingga ada efek jera terhadap PNS ya, termasuk kemarin yang ramai itu Bu Khoir di Lampung Timur ya, mungkin teman-teman media juga sudah merekam itu ya video yang beredar itu ya. Nah tinggal mungkin ada laporan untuk dia, saya tidak tahu, yang pasti itu jadi perbincangan di media sosial dan di. Ini yang video mana Mas? Ya, ada itu Bu Wagub itu ya. Oh udah clear. Udah clear ada ya? cutinya, ada cutinya. Oh, ada ya cutinya. ada beberapa tanggal yang beliau cuti, itu ada surat dari Mendagrinya. Iya, mungkin itu komunikasinya yang belum lengkap kali ya, sehingga terjadi ini. Ya nanti aku clearan deh di situ, biar clear. Iya, karena masyarakat tiba-tiba disuguhi oleh video itu kan, sebelumnya tidak ada informasi bahwa cuti dan kampanye, kira-kira begitu. Ya, itu sebenarnya yang kedua itu hari kedua beliau di suratnya cutinya. Ya. Oke, jadi memang ini ke depan ini gimana mengawal pilkada ini ya, dengan segala situasi yang serba darurat secara ekonomi, secara kesehatan, bagaimana agar ya pilkada ini bisa, sebenarnya temanya ini Mas Yoso harusnya lebih representatif ya, pilkada yang aman, pilkada yang bersih, pilkada yang sehat, pilkada yang damai gitu kan. Nah, ini jadi konsentrasi kita di Desember dari pilkada serentak ini, walaupun tentu ini tidak tuntas hanya dalam tahun ini saja, pekerjaan terus berkelanjutan. Ya, baik Bang Deddy, terima kasih. Poinnya tadi soal pencegahan melalui edukasi, kemudian perbaikan ekonomi tentunya supaya masyarakat tidak frustasi, dan penegakan kemudian juga sanksi yang mesti tegas. Baik, terima kasih Bang Deddy. Ke Mas Hadi lagi. Nah Mas Hadi, ini juga sekaligus kita sampaikan kepada para narasumber. Kita pernah punya pengalaman Tribun Lampung dalam mengawal pilkada yang aman, bersih, tadi kata Bang Deddy, kemudian sejuk. Jadi kita di Pilgub itu konsisten, walaupun calon-calon pasang iklan ke kita, tetapi ketika ada kasus money politik kita tetap independen, kita tetap beritakan. Politik gula-gula dulu, kalau politik uang kita biasanya konsen banget, ada barang buktinya kita foto atau screenshot itu kita tampilkan di media kita, kemudian kita kejar kasusnya juga sampai ke penindakannya di Bawaslu. Silakan mungkin Mas Hadi untuk menjaga independensi kita ini seperti apa? Jadi tadi saya sangat salut Bang Yoso, kita ngobrol. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anton ya dari KPU, kemudian Bu Khoir dari Bawaslu, Pak Yudi dari Unila, Deddy, terus Bang Zulman dari Polda. Ini bahwa dari pembicaraan beliau menandakan suaranya kecil, suaranya. Ingin menyelenggarakan pilkada yang baik, yang bersih, yang sehat. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan. Terus setelah kita yakin kita bersatu, kok masih tetap ada politik gula-gula? Kembali ke masyarakat. Nah, saya mengundang, nanti kita rembuk juga di kalangan Tribun Lampung, bagaimana, dan bahkan kita juga menggait kawan-kawan pers, bagaimana kita mengkampanyekan nih, misalnya saja stop money politics. Misalnya juga bahwa money politics itu akan merugikan Anda 5 tahun ke depan. Karena saya pernah juga membaca dari Jakarta kalau nggak salah, kalau kolumnis itu kalau pilkada sekarang ini di beberapa daerah tentunya
kalau kemudian money politiknya tinggi, nanti dia memilih, mohon maaf, memilih Ya. para penjahat. Oke. Karena begitu dia jadi, Untuk mengembalikan modal itu ya. Kembali modal itu, dia pasti akan melakukan hal-hal yang tentu saja untuk mengembalikan modal itu. Ya. Nah, saya nggak menuduh siapa. Ini hanya ada pembicaraan dari seorang pengamat politik tentang itu tidak hanya terjadi di Lampung seluruhnya ya. Ini masif di Indonesia, tapi tentu saja tidak sebagian besar. Ada juga yang sedikit money politiknya karena pengaruh dari kontestan tadi memang sangat kuat. Oke. Kemudian kembali ke pertanyaan Bang Yos, tentu saja di pilkada kali ini seperti juga apa yang disampaikan oleh Grup Tribun secara pusat ya. Kita tetap memegang teguh yang namanya dan kemudian kita menjaga supaya bagaimanapun tadi sudah saya sebutkan bahwa pers ini juga bertanggung jawab terhadap masyarakatnya sebagai pembangunannya, pembaruannya, mencerdaskan. Kita coba mengawal dan kita juga bikin komitmen di depan para stakeholder dari pilkada ini, katakan nanti kalau bisa disebut stakeholder itu bahwa kita akan menjadikan netralitas untuk Tribun Lampung. Nah, mudah-mudahan ini juga diikuti oleh media-media yang lain, gitu Bang Yus. Baik. Oke, terima kasih Mas Hadi. Kita dan tidak hanya untuk Tribun Lampung, kita juga mengimbau rekan-rekan jurnalis dan media lain tentunya Mas Hadi ya. Baik, tadi Bang Anton bilang tidak terdengar. Masih terdengar suara kami Bang Anton? Kalau punya Pak Yoso masih, tadi Pak Hadi ya, Pak Hadi yang agak kecil ya. Oke, baik. Kecil ya. kali. Baik, terima kasih Mas Hadi, dan kita sudah sampai di penghujung FGD kita. Tadi sudah kita banyak bahas dan mungkin tidak bisa sampai menyeluruh banget karena kita terbatas oleh waktu. Sekarang sudah hampir pukul 5. Mungkin kita kembalikan lagi ke narasumber. Closing statement-nya seperti apa? Dari KPU, Bang Anton yang pertama. Kemudian nanti selanjutnya Bang Anton, mungkin closing statement-nya seperti apa? Sama sekaligus saya nanya sedikit kira-kira prediksi Bang Anton untuk partisipasi pemilih di 9 Desember nanti. Silakan Bang Anton. Baik, saya perlu menjelaskan dulu sebelum closing statement sebentar terkait dengan apa yang ini Pak dari Polda ya, Pak Zulman ya. Pak Zulman ya, terkait dengan kedatangan tadi ya, kedatangan pemilih itu memang sudah diatur nanti soal kedatangannya, waktu kedatangannya di nomor urut. Tapi apabila nanti di lapangan karena masyarakat ini terkendala suatu dan lain hal, ketika sudah hadir di TPS, walaupun nomor urutnya nanti terlepas, maksudnya terlepas sudah terlampaui, maka bisa langsung nanti di antrian berikutnya, karena di TPS itu kan ada antrian nanti, bisa langsung menyusul di antrian. Karena ini secara teknis nanti akan disampaikan juga kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu di bawah untuk dilakukan sosialisasi lagi, termasuk dengan stakeholder terkait dengan hal-hal seperti ini. Selanjutnya soal tingkat partisipasi ya. Kekhawatiran Pak Dedi itu sebenarnya bukan kekhawatiran sendiri, kekhawatiran seluruh masyarakat sebenarnya. Banyak pengamat yang bilang bahwa tingkat partisipasi kita ini akan menurun. Tetapi saya justru sebaliknya. Saya tetap optimis bahwa tingkat partisipasi kita akan tinggi. Bisa mencapai 77,5%. 77,5. Oke. Betul, itu target nasional. Beberapa hal sudah dilakukan termasuk bagaimana melakukan edukasi pendidikan pemilih, juga perbaikan data pemilih dan lain-lain. Insya Allah bisa tercapai itu. Nanti pembuktiannya di tanggal 9 Desember. Itu menjadi tugas kita sebenarnya, tugas bersama. Sebagai closing statement, saya mengingatkan kepada, mengajak kepada seluruh masyarakat di 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada agar tidak khawatir atau tidak usah takut datang ke TPS, karena sudah ada 12 hal baru yang bisa menjamin kehadiran pemilih di TPS itu aman.
Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa Rabu 9 Desember 2020 datang ke TPS. Kita mencoblos. Baik. Jangan golput, jangan money politik. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Anton. Ya, terima kasih Bang Anton. Kemudian kita ke Mbak Hoir. Mbak Hoir, closing statement-nya termasuk tadi ada dari Bang Deddy mesti kreatif, tetapi tentunya kreatif yang tidak menabrak rambu-rambu yang sudah ada. Nah, menurut Mbak Hoir, kreatifnya sejauh mana nih Bawaslu bisa nanti? Silakan Mbak Hoir. Baik, terima kasih. Saya juga sebelumnya merespon tadi yang Bang Deddy sampaikan ya terkait dengan video yang viral di beberapa grup WhatsApp. Saya juga ada beberapa grup dan itu semuanya menanyakan soal itu. Terus terang pada saat pagi atau apa ya? Pagi kalau nggak salah ya. Pokoknya hari itulah hari video itu ada di grup. Saya juga langsung belum langsung mengetahui begitu ya, ini di mana, terus kapan, acara apa begitu ya. Jadi yang saya lakukan pertama adalah meng-cross check ini ke teman-teman di Lampung Timur gitu ya, kegiatan itu, dan kemudian saya dapat konfirmasi bahwa itu terjadi, kegiatan itu ada di WI Jepara, kegiatan pengumpulan tim gitu ya, bukan kampanye tapi kegiatan pengumpulan tim. Tapi memang pada hari itu kegiatannya memang STTP-nya adalah STTP kampanye untuk wilayah itu untuk pasangan calon nomor urut 3 gitu ya. Kemudian ada surat izin kampanyenya, surat izin cutinya yang terkait dengan Ibu Wakil Gubernur gitu ya. Nah, tapi sisi yang lainnya adalah di dalam video yang beredar itu ada, meskipun itu bukan kegiatan kampanye ya, itu kegiatannya adalah kegiatan pertemuan tim, tapi dia tidak prokes gitu. Ada tidak social distance gitu. Kemudian ada anak juga yang terlihat di situ. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman Bawaslu, ini harus disampaikan kepada pelaksananya, panitia pelaksananya ya, untuk menyampaikan bahwa ini tidak protokol kesehatan gitu, tidak social distance. Kalau dari sisi Wakil Gubernurnya selesai karena ada surat izin cutinya gitu ya. Jadi tidak masalah pada sisi itu gitu. Jadi itu yang terkait dengan itu gitu. Kemudian terkait dengan inovasi kreativitas, ya kita terus coba untuk melakukan hal-hal yang kreatif gitu ya, untuk mengantisipasi politik uang, kemudian juga netralitas ASN, dan yang kami lakukan yang tadi saya sampaikan di awal, beberapa hal itu memang cenderung konservatif gitu ya, tapi itu bagian dari ikhtiar yang kita lakukan gitu. Itu yang kita coba. Nah, misalnya kita sekarang sedang menggagas nih untuk masa tenang ya. Masa tenang kita akan melakukan patroli pengawasan. Itu bagian dari menurut kami juga inovasi yang kita lakukan. Patroli pengawasan nanti bisa saja misalnya gini, kan kita belum bentuk teknisnya itu akan seperti apa, kita masih dalam proses penggodokan nih. Misalnya ada beberapa alternatif, akan ada mobil keliling atau kendaraan keliling atau pokoknya pengawas kita keliling di masa tenang itu selama 3 hari itu gitu ya, standby gitu. Kemudian ada juga kita mau buat semacam, kalau di Kota Bandar Lampung misalnya, kalau kita di lampu merah itu kan mendengar himbauan gitu ya, tidak politik uang dan seterusnya gitu ya. Itu bisa juga misalnya nanti diadop, kita akan buat himbauan itu ada di musola-musola misalnya, di titik-titik strategis gitu, untuk bagaimana tidak ada campaign di masa tenang, tidak ada politik uang, tidak ada netralitas ASN pada pilkada ini, dan mengajak masyarakat untuk memilih pada 9 Desember. Ini bagian dari tanggung jawab bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan terakhir untuk closing, tentu meskipun kita melaksanakan pilkada ini di tengah pandemi COVID, tapi kualitas penyelenggara maupun juga penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini tetap harus dijaga. Kemudian juga keselamatan, kesehatan masyarakat itu adalah yang paling utama, maka ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa bergotong royong mensukseskan pilkada 2020 di Lampung berjalan dengan baik, berintegritas, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul sesuai dengan keinginan rakyat, dan juga kita semua selamat dari COVID-19. Terima kasih. Bersama rakyat, awasi pemilu. Amin. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baik, Mbak Hoir, terima kasih, keren closing statement-nya. Kita lanjut ke Pak Zulman. Pak Zulman, silakan closing statement-nya, kemudian sekali lagi komitmen terkait
fungsi dari kepolisian untuk menciptakan pilkada aman, damai dan sejuk, khususnya dalam proses penindakan ketika ada kasus tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Silakan Pak Zulman. Baik, terima kasih Mas Yos, terima kasih para narasumber, Bang Anton, Bang Dedi, Mbak Hairil, Mbak Ria, kemudian Bang Hadi. Yang pertama, kami dari khususnya Polda Lampung mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung protokol kesehatan COVID-19 dengan 3M dan 1T, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Nah, kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, silakan nanti tanggal 9 Desember datang ke TPS. Jadi jangan takut, kita pihak keamanan sudah siap intinya mengamankan, baik itu keamanannya maupun keamanan kesehatannya. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan komitmen dalam rangka pengamanan nanti pada saat tanggal 9. Ya, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di 8 kabupaten kota, silakan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Nah, kemudian yang terakhir, kami berharap kepada seluruh tim sukses, paslon, agar dapat menghimbau masanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 pada saat nanti pelaksanaan tanggal 9 Desember 2020. Demikian, Mas Yos. Baik, Pak Zulman, terima kasih banyak atas closing statement-nya. Kemudian kita lanjut ke Bang Dedi. Silakan Bang, pesan-pesannya untuk penyelenggara pemilu, kemudian untuk pasangan calon, kemudian juga termasuk untuk masyarakat. Silakan Bang Dedi. Ya, terima kasih. Yang pertama, untuk menjaga legitimasi pilkada, maka harus tetap ada upaya ikhtiar untuk mendorong masyarakat pemilih untuk hadir ke TPS. Tentu yang selama ini jadi kekhawatiran adalah terpapar COVID-19. Oleh karena itu KPU ya itu harus secara masif menyampaikan simulasi-simulasi, itu informasi-informasi tentang bahwa ada dijamin bahwa standar protokol itu sudah akan operasional di TPS. Ini harus disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa yakin ketika dia nanti akan hadir pada TPS itu akan terjamin kesehatannya, keamanannya dari COVID-19. Ya, bisa dicontoh lah seperti iklan-iklan di beberapa mal-mal besar itu ya, untuk menarik konsumen tetap hadir itu dia begitu masif mengiklankan tentang kesehatan di ketika berbelanja. Ini sama aja, ini kan belanja juga, belanja politik nih kan. Nah, untuk itu harus diyakinkan konsumen politiknya itu bahwa mereka hadir itu akan aman. Kemudian yang kedua, ya soal pemilu pilkada yang bersih dan sehat. Sudah ada informasi-informasi bahwa akan ada beberapa daerah pemilihan yang rawan money politik. Bawaslu sepertinya perlu memetakan ini beberapa daerah yang bersinggungan tadi dengan center of gula-gula, kira-kira begitu ya. Center of gula-gula itu ada beberapa kabupaten yang bersinggungan di situ. Nah, itu yang sepertinya harus jadi perhatian, Bu Hoir. Siap. Itu kemudian yang ketiga soal pilkada yang sehat ini, salah satunya adalah ya basisnya zona ya. Zona daerah-daerah yang zona merah itu kan Bandar Lampung dan Sawaran saya lihat itu ya. Sepertinya itu harus agak konsentrasi tinggi untuk mendisiplinkan pemilih agar tetap mentaati protokol kesehatan. Dan yang terakhir, semua apa yang dibincangkan ini, terutama untuk menegakkan disiplin di dalam demokrasi dan kesehatan ini akan tidak akan memberikan hasil yang maksimal itu kalau tidak ada kolaborasi ya. Mesti ada kolaborasi yang dari pusat sampai grassroots untuk mengawal pilkada ini. Kalau itu tidak terbangun, maka kita akan khawatir
ya demokrasi ini tidak berjalan secara maksimal sesuai harapan. Demikian. Baik, Pak terima Yoso. kasih Bang Deddy. Baik sekali Ya, closing sama-sama. statement-nya. Ya. Terakhir Mas Hadi, Oh, ya. closing statement-nya Baik. kita sebagai pers, kemudian tadi Ya. menarik soal kolaborasi ini juga bagian dari fungsi kita Ya. mengkolaborasikan berbagai pihak Mas Hadi untuk menciptakan pilkada yang aman, damai dan sejuk. Silakan Mas Hadi. Baik, terima kasih luar biasa. Saya hanya menambah sedikit saja. Closing statement dari bapak-bapak dan ibu tadi sudah sangat luar biasa. Kami tentunya sebagai media akan menjaga 3 hal dan akan kita kampanyekan itu sekuat media massa tentunya. Kita bukan lembaga hukum, kita bukan penyelenggara pemilu, Betul. kita bukan pengamat, tapi kita penghimpun opini publik. Jadi pers itu penghimpun opini publik. Iya. Jadi kita akan coba sampai tanggal 9 Desember ini ada 3 stop. Jadi stop golput, Golput, oke. stop money politik, Oke. stop corona. Oh iya. Gitu. Ya, mantap gitu, Pak. Ya, Cukup Mas Hadi? cukup. Oke, baik sekali Mas Hadi, singkat tetapi sangat berkesan dan bermakna. Baik, terima kasih semua narasumber. Kita sudah 2 jam ini, sepertinya rekor saya menggawangi webinar selama 2 Iya. jam ini. Benar. Dan sangat Lama menarik sekali. sekali. Nggak Para terasa. narasumber saling menohok satu sama lain ya. Terutama Bang Deddy sering menohok penyelenggara pemilu ini sepertinya. Tetapi juga serangan balik dari penyelenggara pemilu juga sangat baik sekali Bang Deddy. Ya, Baik, udah kayak main terima bola. kasih. Ya. Semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Terima Oke, kasih Bang Anton. Semangat Bang Anton. Ya, Baik. sama-sama. Semangat. Bang Oir, semangat. Pak Zulman. Semangat Pak Zulman. Bang Deddy, Oke, terima kita kasih. jumpa. Siap. Baik, Mas Hadi. Semuanya, Assalamualaikum. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Semoga webinar FGD kali ini berkesan dan bermakna buat para Tribuners dan bisa mengambil hikmahnya, terutama tadi sudah dikampanyekan oleh penyelenggara pemilu, oleh pihak kepolisian, akademisi dan dari pers juga datang ke TPS di 9 Desember 2020. Jangan takut karena sudah ada protokol kesehatan, jangan takut juga ada konflik dan lain sebagainya karena pihak keamanan sudah melakukan simulasi untuk menjaga keamanan. Kemudian jangan permisif terhadap politik uang seperti kata akademisi tadi, dan tetap semangat di Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Saya Yoso Mulyawan dan Mas Hadi Prayogo tentunya pamit undur diri. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.